Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Husnoji. Saya dari Teknik Industri Malam B dengan NIM 211151051. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan metode pengelasan SMAW atau Sealed Metal Arch Welding. Pengertian las yaitu definisi pengelasan menurut IDN. Dutch Industry Norman adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam panduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dan kata lain, las merupakan sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Pengertian las menurut para ahli yaitu menurut Alip pada tahun 1989 adalah suatu aktivitas menyambung dua bagian benda atau lebih dengan cara memanaskan atau menekan atau gabungan dari keduanya sedemikian rupa sehingga menyatu seperti benda utuh. Lalu adapun menurut American Welding Society pada tahun 1989, pengelasan adalah proses penyambungan atau non-logam yang dilakukan dengan memanaskan material yang akan disambung hingga temperatur las yang dilakukan secara dengan atau tanpa menggunakan tekanan atau pressure, hanya dengan tekanan atau pressure, atau dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi atau filler. Lalu yang ketiga ada menurut British Standard Institution pada tahun 1983. Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua atau lebih material dalam keadaan plastis atau cair dengan menggunakan panas heat atau dengan tekanan atau pressure atau keduanya. Logam pengisi atau filler metal dengan menggunakan lebur yang sama dengan titik lebur dari logam induk dapat atau tanpa digunakan dalam proses penyambungan tersebut. Lalu yang kedua adalah SMAW atau Sealed Metal Arch Welding. Logam induk dalam pengelasan ini mengalami pencairan akibat pemanasan dari busur listrik yang timbul antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja. Busur listrik dibangkitkan dari suatu mesin las elektroda yang digunakan berupa kawat yang dibungkus pelindung berupa flux. Elektroda ini selama pengelasan akan mengalami pencairan bersama dengan logam induk dan membeku bersama menjadi bagian kampuh las. Lalu berikutnya ada proses pengelasan. Proses pengelasan yaitu proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair dan membentuk butir-butir yang terbawa arus busur listrik yang terjadi. Bila digunakan arus listrik besar, maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus, dan sebaliknya bila arus kecil maka butirannya menjadi besar. Dan berikutnya ini ada contoh dari mesin lasnya sendiri. Dan di sini ada yang berwarna merah dan juga berwarna hitam, namun di sini sama-sama saja, hanya berbeda merek saja. Dan keduanya itu sama-sama saja adalah mesin las SMAW. Lalu berikutnya ada keuntungan dari mesin las SMAW. Yang pertama, dapat dipakai di mana saja, mau di luar, mau di bengkel, ataupun di dalam air, dia pun bisa dipakai. Yang kedua, satu set dapat mengelas berbagai macam tipe dari material mild, steel ke copper, alloy, dengan rectifier. Yang ketiga, setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Yang keempat, pengelasan dengan segala posisi. Yang kelima, elektroda tersedia dengan mudah dalam banyak ukuran dan diameter. Yang keenam, peralatan yang digunakan yaitu sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, tingkat kebisingan rendah. Yang kedelapan, tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Yang keempat, ada las elektroda. Untuk melaksanakan pengelasan dengan kualitas yang dipersyaratkan adalah penting untuk mengerti sifat-sifat dari tiap-tiap material las, yaitu ada elektroda las, kawat, atau flux. Pemilihan logam pengisi las berupa elektroda las atau filler metal electrode
sebagai logam pengisi dalam proses pengelasan sangat berpengaruh dalam menentukan mutu hasil pengelasan. Begitu juga flux dan gas sebagai pelindung atau shielding. Yang kelima, ada proses atau prosedur teknik pengelasan. Prosedur pengelasan ini adalah suatu perencanaan untuk pelaksanaan pengelasan yang meliputi cara pembuatan konstruksi las yang sesuai dengan rencana dan spesifikasinya dengan menentukan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Karena itu, mereka yang menentukan prosedur pengelasan harus mempunyai pengetahuan dalam teknologi las, dapat menggunakan pengetahuan tersebut dan mengerti tentang efisiensi dan ekonomi dari aktivitas produksi. Lalu berikutnya ada kesalahan-kesalahan yang superficial atau dapat dilihat dengan mata, yaitu undercutting atau terkikis. Lalu yang kedua ada weaving fault atau bentuk regilas tidak rata. Yang ketiga ada surface porosity. Yang keempat ada fault of electrode change atau kesalahan saat penggantian elektroda. Lalu berikutnya ada weld spatter atau percikan-percikan las. Lalu berikutnya ada regilas terlalu tinggi atau overlap. Berikutnya ada regilas terlalu besar. Dan yang berikutnya ada regilas tidak beraturan. Dan berikutnya ada regilas terlalu tipis atau berbentuk cekung. Lalu berikutnya ada retak longitudinal permukaan. Lalu yang berikutnya ada retak transversal atau melihat sumbu. Lalu berikutnya ada juga kesalahan yang tidak dapat dilihat dengan mata atau internal defect. Yang pertama ada concave atau dasar concave atau cekung. Lalu yang kedua ada dasar berlubang-lubang. Yang ketiga ada lelehan dasar. Yang keempat ada incomplete penetration. Atau berikutnya ada high low atau tinggi rendah. Lalu berikutnya ada retak kaki burung atau bird claw crack. Untuk dari semua ringkasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya suatu proyek atau produk banyak dikerjakan di lapangan, maka sebaiknya memilih SMAU. Hal ini mengingat proses kerja di lapangan membutuhkan tingkat fleksibilitas fungsi alat dan proses pengelasan yang tinggi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan